Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita, Tuhan kembali mengundang kita untuk bersama-sama boleh memuji namanya dan mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Saya menyapa untuk jemaat-jemaat yang sekarang ini hadir, on-site, ya kita berterima kasih, bersyukur kita bisa berkumpul, dan juga untuk saudara-saudara yang masih online, ya, kita juga bersyukur karena kita tetap bisa beribadah di tempat kita masing-masing. Hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga. Sudah mulai mendekati, kita memperingati Natal. Ya. Dan mari kita menyiapkan hati kita ya untuk memasuki ibadah. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita masuk di dalam saat teduh. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bacaan Advent minggu ketiga dari Yesaya 35 ayat 1 dan 2a. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, memasuki Minggu Advent ketiga, kita akan menyalakan lilin ini sebagai tanda bahwa kedatangan terang Kristus, kita akan mempersiapkan akan kedatangan kerajaan Allah. Mari kita meninggikan dan juga memuji Allah kita. Kita nyanyikan Yesus Raja Damai. Kau turun ke dunia.
ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita pujikan sekali lagi, oh Yesusku. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Allah kita begitu mulia, Allah kita begitu kudus. Oleh karena itu, seringkali kita merasa tidak layak untuk menyembah Dia, karena kita kotor, karena kita banyak sekali berbuat dosa. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kalau kita menghadap kepada Dia dan menyerahkan segala dosa-dosa kita dan pelanggaran kita, maka Dia adalah setia dan adil. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Mari kita datang menghadap Tuhan kita mengakui dosa kita nyanyikan KPPK 105 di malam sunyi nan cerah. Bait yang pertama dan ketiga. Di malam sunyi nan cerah, pujian menggema, malaikat turun mendekat, peti kecap dimas, damai untuk manusia dan berkatnya
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan hati. Kita mengaku dosa secara pribadi, lepas pribadi akan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sejenak kita berdoa pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami sedang menghadap Engkau, ya Tuhan yang Maha Kudus. Kau Maha hadir di dalam kehidupan setiap kami. Di Minggu Advent yang ketiga ini, memberikan kepada setiap kami juga saat ini kesempatan untuk kami mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, bahkan mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan Engkau yang Maha Tahu. Kami mohon pengampunan yang berasal dari Engkau. Dalam segala pemikiran kami, perkataan dan tindakan kami yang mendukakan hati Engkau, yang melukai hati sesama. Kami tahu bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Tetapi biarlah Tuhan, di waktu ini pun kami mengingat bahwa kami punya Tuhan yang penuh dengan kasih. Kami punya Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu, kami mengingat bagaimana Engkau mati di atas kayu salib bagi setiap kami. Kau mengampuni setiap dosa-dosa kami, darah-Mu Kau curahkan bagi kami manusia yang berdosa. Kami berterima kasih untuk pengampunan itu ya Tuhan. Dan biarlah di dalam kami menapaki hari lepas hari yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami terus mau mengingat bahwa hidup kami adalah hidup yang harus menyenangkan hati-Mu. Dunia yang penuh dengan gelora, dengan segala pergumulan yang ada, biarlah tidak membuat kami terlena dan melupakan Engkau. Bahkan kami melakukan dosa-dosa yang itu-itu lagi. Menjadi kebiasaan ataupun hal-hal yang sering kali kami tahu itu tidak menyenangkan hati-Mu, tetapi kami melakukannya lagi. Oleh karena itu kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk senantiasa memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada setiap kami pertolongan, sehingga hidup kami adalah hidup yang memancarkan terang itu, sebagaimana Engkau hadir di dalam hidup kami, memberikan terang, memberikan damai sejahtera, penuh dengan kasih. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur karena Kristus mau datang ke dunia ini untuk menebus kita. Mari kita ungkapkan syukur kita memuji nama yang terindah, KPPK 117. Di malam sunyi, di tempat
Dan sekarang tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyiapkan hati kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pribadi yang mengenal hatiku.
kepala kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami seperti rusa yang haus, yang merindukan sungai yang berair. Tuhan, biarlah hati kami dipuaskan hanya oleh Engkau ya Tuhan. Hanya oleh hadirat-Mu, hanya oleh firman-Mu. Karena kami percaya ya Tuhan, hanya firman-Mu yang akan memberikan kami kepuasan yang sejati di dalam kehidupan rohani kami ya Tuhan. Tuhan, pimpin kami dalam kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu memohon biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. Bekerja atas hamba-Mu, bekerja atas setiap kami yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pertolongan daripada Tuhan menolong setiap kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh mempercayai firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin sertai kami dalam mendengar firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur saudara-saudara di minggu Advent yang ketiga ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Dan juga buat saudara-saudara yang di rumah yang beribadah, saya juga menyampaikan sambutan shalom untuk saudara-saudara boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara, pada minggu Advent yang ketiga ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu Allah yang imanen. Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang pertama, Matius 1 ayat 21 sampai 23. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Saya akan membacakan ayat 21, saudara-saudara, ayat 22, dan setelah itu ayat yang ke-23 kita membacanya bersama-sama. Ada 3 ayat, saudara-saudara. Yang pertama 21 saya, 22 saudara, 23 kita membacanya bersama-sama. Dikatakan ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sama-sama 1, 2, 3, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, pada minggu ini kita akan sama-sama merenungkan tentang siapakah Allah itu. Siapakah Yesus itu, dan untuk apa Yesus dia datang ke dalam dunia ini. Di dalam peristiwa Natal yang sebentar lagi kita akan sama-sama merayakannya. Saudara-saudara, berbicara tentang siapakah Allah itu, maka saudara-saudara hal ini berkaitan dengan yang namanya teologi. Teologi itu ajaran tentang Allah. Saudara-saudara, pada waktu kita belajar tentang Allah, pada waktu kita coba untuk mengenal Allah, maka ada 2 aspek yang penting tentang Allah. Yang pertama adalah aspek transendensi Allah. Yang kedua adalah aspek imanensi Allah. Wah, saudara-saudara, ini makanan berat pada minggu ini. Transendensi Allah dan imanensi Allah. Saudara-saudara, apa itu transendensi Allah? Saudara-saudara, berbicara tentang transendensi Allah itu berbicara tentang jarak antara Allah dan kita itu begitu jauh. Allah itu ada di atas kita, dia itu begitu tinggi, jauh melebihi kita. Transendensi Allah, saudara-saudara, berbicara tentang Allah yang begitu luar biasa, dia memiliki jarak yang jauh dengan kita.
Dia ada di atas kita. Saudara-saudara, salah satu ayat yang menunjukkan tentang transendensi Allah itu ada di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, sebab rancanganku, rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita. Jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita, dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Saudara-saudara, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ada perbedaan yang besar antara rancangan kita dengan rancangan Allah. Ada perbedaan yang besar antara jalan kita dengan jalan Allah. Jalan Allah jauh di atas kita. Rancangan Tuhan jauh di atas kita. Saudara-saudara, pada waktu saya membaca kitab Keluaran di dalam saat teduh pribadi saya, kitab Keluaran berbicara tentang penindasan yang dilakukan kepada bangsa Israel oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel dijadikan budak. Mereka harus kerja rodi. Dan mereka tentunya berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan lepaskanlah kami dari perbudakan ini. Dan kemudian Tuhan mengirim Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi saudara-saudara, pada waktu Musa datang kepada Raja Mesir, kepada Firaun, maka Firaun menolak untuk melepaskan bangsa Israel. Kalau saudara-saudara, coba kita bayangkan kita bangsa Israel, kita kecewa. Tuhan, kami berharap Engkau melepaskan kami. Tapi kami malah makin ditindas oleh orang Mesir. Tadinya bangsa Israel mereka harus membuat batu bata dan mereka disediakan jerami. Sekarang mereka harus mencari jerami. Pekerjaan mereka ditambah dan hidup mereka dibuat makin susah oleh orang Mesir. Saudara-saudara, kalau saya coba membayangkan sebagai manusia, Tuhan kok kayak begini, orang susah, mestinya dilepaskan dong, dibebaskan dong. Tapi orang susah kok malah dibuat tambah susah, tambah kejepit. Saudara-saudara, kita sulit memahami jalannya Tuhan, rancangan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan bertindak atas orang Mesir, dan bangsa Israel pada akhirnya kita tahu mereka dibebaskan daripada perbudakan di Mesir dengan cara Tuhan yang ajaib melalui tulah, melalui laut Teberau yang terbelah dua. Keajaiban demi keajaiban Tuhan nyatakan. Saudara-saudara, kita gak bisa memahami rancangan Tuhan. Kita gak bisa memahami jalan Tuhan. Jalan Tuhan, rancangan Tuhan jauh di atas kita. Saudara-saudara, inilah transendensi Allah. Itu sebabnya dalam transendensi Allah, kita menyembah Dia sebagai Allah kita yang besar. Kita menyembah Dia sebagai Allah kita yang perkasa. Transendensi Allah, saudara-saudara, menyatakan bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu berotoritas, Dia yang mengatur segalanya di dalam dunia ini. Kita bisa memuji Dia, kita bisa menyembah Dia, kita bisa meninggikan Dia, karena Dia memang layak. Dia tinggal di tempat yang maha tinggi, Dia ada di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, ini transendensi Allah. Selain transendensi Allah, pada waktu kita mengenal tentang Allah, ada aspek yang kedua, yaitu imanensi Allah. Saudara-saudara, apa sih imanensi Allah? Imanensi Allah berbicara tentang Allah itu dekat dengan kita. Allah itu hadir bersama-sama dengan kita. Allah itu selalu menyertai kita di mana kita berada, di situ Allah ada. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah melepaskan kita, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, inilah imanensi Allah.
Dan di dalam Alkitab kita menemukan bahwa sejak awal ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah menunjukkan tentang imanensinya kepada manusia. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, di sana dikatakan ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara-saudara, kalimat Tuhan Allah berjalan-jalan di Taman Eden. Ini bukanlah satu aktivitas yang hanya sekali Allah lakukan. Dan memang pada waktu itu manusia berdosa dan Allah berjalan-jalan di taman itu. Tetapi bukanlah hanya satu aktivitas yang sekali Allah lakukan. Tetapi Allah yang berjalan-jalan di dalam Taman Eden menunjukkan satu aktivitas yang sering kali Allah lakukan. Allah berjalan-jalan bersama dengan manusia. Allah ada bersama dengan manusia. Dan di sana Tuhan berbicara, dia bercakap-cakap dengan manusia. Saudara-saudara, bukankah ini menunjukkan imanensi Allah? Allah itu dekat, Allah itu hadir, Dia Allah yang rindu menjalin hubungan dengan kita sebagai manusia. Dan bentuk imanensi Allah yang paling nyata di dalam sejarah pada waktu peristiwa Natal. Dan sebentar lagi kita akan rayakan. Natal berbicara tentang Yesus hadir di tengah-tengah manusia. Yesus datang di tengah-tengah manusia. Dia bukan hanya Allah yang di luar jangkauan manusia. Tetapi dia sekarang nyata ada di tengah-tengah manusia. Saudara-saudara, inilah imanensi Allah. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Yesus tinggal bersama-sama dengan manusia. Saudara-saudara, pada waktu kita merenungkan tentang imanensi Allah, kita melihatnya di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Dan kita akan coba sama-sama merenungkan untuk apa sih Yesus datang ke dalam dunia. Apa tujuan daripada imanensi Allah, Allah yang dekat dengan manusia pada waktu peristiwa Natal. Saudara-saudara, apa tujuan daripada kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini? Yang pertama kita merenungkan, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Bentuk imanensi Allah yang kita bisa alami di dalam peristiwa Natal pada saat itu adalah Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, saya menggarisbawahi tentang kata dosa mereka. Dan saya bertanya, ada apa dengan dosa sehingga dalam tanda kutip Yesus perlu repot-repot datang ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, ada apa dengan dosa? Dan dosa adalah sebuah persoalan yang terbesar dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, seringkali kita anggap dosa itu biasa. Tetapi saudara-saudara, dari kacamata Allah, Allah melihat bahwa dosa adalah persoalan yang terbesar dalam kehidupan manusia. Dosa yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Allah dan manusia tidak bisa bersatu karena ada dosa yang memisahkan. Dan ini menjadi persoalan yang terbesar. Dosa membawa manusia kepada maut, kepada kebinasaan yang kekal. Satu tempat yang mengerikan. Akan manusia jalani. Karena upah dosa, Alkitab katakan adalah maut, kebinasaan yang kekal. Saudara-saudara, dosa tidak bisa membawa kita menikmati Allah yang imanen, Allah yang dekat, Allah yang hadir. Dosa memisahkan kita dari Allah. Saudara-saudara, itu sebabnya Yesus datang sebagai penyelamat bagi kita.
Yesus bukan hanya dia lahir datang ke dalam dunia ini, tetapi Yesus naik ke atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan kayu salib menjadi satu lambang pengampunan, pendamaian dari dosa yang menghubungkan Allah dan manusia yang terpisah dipersatukan kembali melalui kematian Yesus di kayu salib. Saudara-saudara, kematian Yesus di kayu salib memberikan pengampunan atas setiap dosa-dosa kita. Satu kali seorang pengkhotbah yang bernama Charles Finney, dia berkhotbah di dalam sebuah kebaktian, kebangunan rohani. Dia adalah seorang pengkhotbah kebangunan rohani. Dia berkhotbah dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 yang mengatakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan tentu khotbahnya adalah sebuah khotbah yang keras, saudara-saudara, yang menegur dosa manusia, yang menantang manusia untuk bertobat dari dosa-dosa. Dan selesai Charles Finney berkhotbah dalam kebaktian kebangunan rohani itu, dia didatangi oleh seorang bapak-bapak. Seorang bapak-bapak menghampiri dia. Dan kemudian bapak itu bercerita tentang kehidupannya. Dia katakan, Pak Charles, Pak Finney, saya mau bercerita. Saya adalah pemilik sebuah bar yang menjual minum-minuman keras. Dan banyak laki-laki yang datang ke bar saya dan kemudian mereka minum minuman keras dan kemudian mereka mabuk-mabukan. Dan kemudian datang juga ibu-ibu yang menggendong bayi kecil. Datang ke bar saya dan kemudian memohon untuk saya tidak menjual minuman keras kepada suami mereka. Tetapi kemudian bapak itu mengatakan, tapi Pak Finney, saya menutup telinga saya. Saya tidak mendengarkan ibu-ibu yang menangis di depan saya. Saya membiarkan suami mereka mabuk-mabukan. Dan kemudian setelah suami-suami itu mabuk-mabukan, mereka pulang dari bar itu dalam keadaan mabuk. Beberapa mereka tertabrak kereta api ketika mereka dalam keadaan mabuk. Mereka berjalan, mereka berkendara. Mereka tidak tahu ada kereta yang lewat. Dan kemudian mereka tertabrak dan meninggal. Bapak itu kemudian mengatakan kepada pendeta Finney, Pendeta Finney, mungkinkah Yesus mengampuni dosa-dosa saya? Kemudian Charles Finney hanya menjawab, hanya darah Yesus yang dapat menyucikan dosa Bapak. Hanya darah Yesus yang dapat menghapus, mengampuni dosa Bapak. Dan kemudian pria ini melanjutkan, Bapak ini melanjutkan ceritanya. Pak Finney, apakah Pak Pendeta melihat di seberang jalan ada seorang perempuan dan seorang anak kecil? Itu adalah istri dan anak saya. Bapak itu bercerita. Selama 5 tahun, istri dan anak-anak saya tidak pernah mendengar kata-kata yang baik dari saya. Mereka selalu mendengar caci maki. Mereka selalu mendengar kata-kata kasar, umpatan. Dan kemudian tubuh mereka memiliki luka-luka. Apa yang saya lakukan kepada mereka, tindakan kekerasan, pemukulan saya lakukan terhadap mereka. Pak Finney, mungkinkah Yesus mengampuni dosa-dosa saya? Dan kemudian Charles Finney menjawab, saudara-saudara, Bapak telah menggambarkan kehidupan yang begitu gelap. Tetapi hanya ada satu kuasa yang bisa merubah hidup Bapak, yaitu kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Hanya darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa
menyucikan, mengampuni, memperbaharui kehidupan Bapak. Saudara-saudara, puji Tuhan, Bapak ini pada akhirnya dia mengalami kelahiran yang baru. Dia diubahkan hidupnya. Dia menjadi ciptaan yang baru. Hubungan dengan dosa dipatahkan. Dan sekarang hubungan dengan Allah dipulihkan. Dia bisa kembali berdamai dengan Allah. Saudara-saudara, di dalam momen Natal ini, beberapa dari kita telah terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi seringkali kita jatuh di dalam dosa. Dan memang kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara-saudara, yang perlu adalah kita perlu kembali kepada Allah. Kita perlu memperbaharui kehidupan kerohanian kita di hadapan Allah. Kita perlu kembali dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Sehingga saudara-saudara, di dalam momen Natal ini, kita bisa menikmati Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita. Saudara-saudara, yang kedua, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini? Saudara-saudara, dialah Immanuel, dikatakan dalam Alkitab. Allah yang menyertai kita. Dalam Matius 1 ayat yang ke-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, dalam Alkitab jelas kata Immanuel itu berarti Allah beserta kita. Atau Allah berada bersama dengan kita. Dan kata Immanuel ini adalah sebuah gelar yang diberikan kepada Yesus. Sebagaimana di dalam kitab Yesaya, Yesus juga diberikan gelar sebagai penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah gelar yang diberikan kepada Yesus. Saudara-saudara, gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus di satu sisi menunjukkan tentang transendensi Allah. Kata El di dalam Immanuel itu menunjukkan dia sebagai Allah yang perkasa. Tetapi di sisi lain, saudara-saudara, kata Immanuel, Immanu, itu menunjukkan tentang kedekatan Allah dengan kita. Dia mau hadir bersama-sama dengan kita. Allah yang perkasa itu, Allah yang luar biasa itu, dia mau dekat dengan kita. Dia mau hadir bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, di dalam momen Natal ini, apakah kita merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kita? Di dalam momen Natal ini, saudara-saudara yang melayani sebagai panitia Natal, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, dekorasi ini, dekorasi itu. Siapkan acara ini, siapkan acara itu. Saudara-saudara, di tengah-tengah kesibukan kita, apakah kita tetap merasakan Immanuel? Allah yang beserta dengan kita. Saudara-saudara, penting sekali dengan siapa kita dan siapa yang bersama dengan kita. Di situ akan memberikan kita kekuatan menjalani hidup ini. Ketika kita sadar Allah yang beserta dengan kita, Immanuel, Allah bersama dengan kita, kita tahu ada kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Puisi Jejak Kaki adalah sebuah puisi yang sangat terkenal dan fenomenal sekali, saudara-saudara. Dan setiap kita tahu tentang puisi ini. Puisi ini, saudara-saudara, ditulis oleh seorang yang bernama Margaret Fishback. Margaret menceritakan tentang kisah kehidupannya. Dia mempunyai masa-masa gelap di dalam kehidupannya. Di waktu dia kecil, dia bersekolah. Saudara-saudara, Margaret ini, papanya ini orang Jerman. Dan dia sekolah di Amerika, belajar di Amerika. Jadi jelas Margaret ini mempunyai logat Jerman. Dan ketika dia belajar di Amerika Serikat,
waktu dia belajar bahasa Inggris, gurunya marahin dia. Karena pronunciation, itu apa? Pengucapan, pelafalannya dalam bahasa Inggris itu enggak tepat begitu ya, atau kurang baik begitu. Dan kemudian saudara-saudara, setiap kali Margaret dia salah mengucapkan bahasa Inggris, bukan salah dalam pengertian kurang tepat logatnya, dia akan dipukul oleh gurunya. Saudara-saudara tahu zaman dulu ya, bukan zaman sekarang tentunya, bukan zaman now, tapi zaman dulu guru-guru itu sadis, saudara-saudara. Mereka siapkan apa itu? Bukan rotan ya, penggaris yang panjang, saudara-saudara. Dan kita udah gemeteran dah kalau ditanya, aduh, sebentar lagi kena ceplotan begitu ya, ceprot ya. Saudara-saudara, Margaret setiap kali dia salah, dia dipukul oleh gurunya. Dia dipukul oleh gurunya. Dan Margaret begitu ketakutan di masa kecil. Dan kemudian akhirnya Margaret menyadari kenapa gurunya ini kok sentimen banget sama dia. Karena pada waktu itu Margaret menyadari ada perang dunia kedua. Dan orang-orang Jerman itu dibenci oleh orang-orang Amerika. Dan itu sebabnya ketika Margaret mengucapkan logat bahasa Jerman, dia dipukul oleh gurunya. Saudara-saudara, berlanjut ketika Margaret dewasa. Ketika Margaret dia menjadi seorang guru yang mengajar di sebuah kelas. Tiba-tiba ada petir yang menyambar di kelasnya tersebut. Dar! Dan ketika petir itu menyambar, saudara-saudara, Margaret itu hampir terkena petir tersebut. Dan kemudian dia terlempar dari depan kelasnya itu. Dan apa yang terjadi dengan Margaret, saudara-saudara? Margaret harus dilarikan ke rumah sakit. Dan kemudian Margaret mengalami satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia mengalami penyakit yang permanen. Penyakit itu adalah penyakit syarafnya itu selalu bergetar. Jadi saudara-saudara, Margaret itu, dia akan selalu bergetar tiba-tiba begitu ya. Tiba-tiba dia bergetar. Mungkin karena listriknya masuk ke tubuhnya, saudara-saudara. Jadi dia bergetar. Saudara-saudara, itu penyakit permanen yang dialami oleh dia. Dan peristiwa-peristiwa yang gelap, yang menakutkan inilah, saudara-saudara, menjadi satu latar belakang. Margaret menuliskan puisi jejak kaki. Jejak kaki, saudara-saudara, berbicara tentang satu puisi di mana dia melihat ada Tuhan yang berjalan bersama dengan dia. Dan dia senang sekali ada sepasang jejak kaki. Dia lihat itu jejak kaki Tuhan, itu jejak kakiku. Dan aku senang. Saudara-saudara, bukankah kita seringkali juga seperti itu? Kita senang melihat dua pasang jejak kaki. Jejak kaki Tuhan dan jejak kaki kita. Tetapi saudara-saudara, tiba-tiba Margaret mengalami satu peristiwa yang buruk. Dan dia hanya melihat satu pasang jejak kaki. Dan kemudian Margaret bertanya, Tuhan, di mana Engkau pada saat aku membutuhkan? Dan kita pun kadang-kadang bertanya seperti itu kepada Tuhan. Tuhan, ini saat yang sulit, di mana Engkau? Tuhan, ini saat yang gelap dalam kehidupan saya, di mana Engkau? Tetapi saudara-saudara, Tuhan menjawab Margaret, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Aku ada di dekat engkau. Aku sedang menggendong engkau. Itulah sepasang jejak kakiku. Itulah satu pasang jejak kakiku yang kamu lihat. Kamu sedang aku gendong. Saudara-saudara, Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah satu detik pun meninggalkan saudara. Apapun yang saudara sedang hadapi. Di tahun ini, saudara rasa susah paha, susah lause. Tapi satu detik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Satu detik pun Tuhan selalu, setiap detik Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Saudara-saudara, pada hari ini kita sama-sama merenungkan untuk apa Yesus datang. Yang pertama,
Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, dia datang sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar kami bukan hanya mengerti tentang imanensi Allah, tapi biar kami sungguh-sungguh mengalami Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kami, di mana kami selalu terhubung dengan Allah, kami yang imanen. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Lauser Robert yang sudah memberikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan saat ini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Dan persembahan ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode ya, yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara, atau bisa ditransfer ke rekening BCA 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Kita akan mempersembahkan persembahan kita dan kita akan mengiringnya dengan menyanyikan Selalu Bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa? Dengan apa aku membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur kepadamu Allah kami. Engkau begitu mulia, Engkau begitu agung, tetapi Engkau juga Allah yang memperhatikan kami. Engkau Allah yang mempedulikan dan mengasihi kami, dan Engkau selalu menyertai kami, Bapa.
Terima kasih Bapa, dan kami berterima kasih saat ini kami diperkenankan untuk menyatakan syukur kami melalui persembahan kami. Biarlah apa yang kami persembahkan boleh Engkau gunakan Bapa untuk pelayanan dan pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Jikalau di dalam kami persembahkan ada terselip dosa maupun kesalahan, Kau kiranya ampuni dan Kau mau sucikan sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu. Kami menyerahkan semua itu Bapa ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saudara bersyukur kepada Tuhan. 3 minggu lalu saya bersama Pak Ahmad ke sebuah daerah pedalaman. Dalam perjalanan misi, ya kami menghabiskan kurang lebih 600 km selama kurang lebih 5 hari. Saudara, kami mengunjungi sebuah asrama dan melihat ada kurang lebih 50 anak di sana. Dan memang asrama itu bisa ditampung hanya 50 anak dari pedalaman yang lebih dalam lagi, sehingga mereka bisa sekolah. Dan kami juga sempat melihat dapur mereka, tiap anak punya satu tempat masak, saudara. Kemudian di atasnya ada daun singkong, ya. Begitu Pak Ahmad melihatnya, langsung dibelikan di warung itu, ya, di depannya langsung semua telur diborong semua. Kemudian beberapa dus Indomie juga dibeli untuk mendukung untuk keperluan mereka. Saudara, membandingkan dengan kita dekor yang ada di sini, saudara kalau di hutan nggak melihat apa-apa, ya, melihat hutan saja begitu, ya. Dan saya sungguh bersyukur untuk sebuah keindahan di tempat di mana kita berada. Saudara, kita bersyukur untuk semuanya itu. Kita percaya bahwa Allah yang dekat, Allah yang imanan bersama-sama dengan kita, dan Dia peduli dan Dia memperhatikan kita. Dan saya menyapa seluruh jemaat yang ada di rumah juga supaya kita bersama-sama penuh dengan syukur kepada Dia. Secara khusus kita bisa sampai pada bulan Desember ini. Saya menyapa apakah hari ini ada saudara-saudari yang pertama kali hadir. Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Ada? Belum ada, ya. Kalau ada mengikuti ibadah online, saya juga menyambut saudara tetap bisa setia kita beribadah bersama-sama. Saudara, untuk ibadah kita yang sudah dibuka KU1 dan KU2, jam 7.30 secara khusus KU1, saya menghimbau supaya seluruh jemaat yang mengikuti ibadah onsite bisa datang lebih awal. Saudara, kita datang beribadah itu jangan mepet banget, jangan pas banget kita baru berangkat. Karena menyangkut persiapan hati kita. Saudara, bayangkan kalau kita akan ketemu presiden, saudara. Pasti kita siapkan waktu yang lebih. Demikianlah sikap kita, saudara, ketika kita datang beribadah. Selama pandemi ini, saudara, ada protokol kesehatan. Sudah tahu dibawa ngantri. Itu ngantri sudah beberapa menit. Kita lakukan semuanya ini supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya berharap kita bersama-sama melakukan ini dengan baik. Saudara, ibadah onsite yang dibuka jam 7.30, kemudian jam 10 bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Saudara, perhatikan bahwa yang mengikuti ibadah onsite, pastikan kita sudah divaksin, ya. Minimal 1 kali. Kemudian kedua, saudara punya Peduli Lindungi, sudah saudara upload. Kemudian saudara daftar link ibadah yang setiap Sabtu dibagikan kepada saudara. Kalau saudara tidak dapat, segera hubungi
di tata usaha atau hubungi hamba Tuhan akan membantu saudara. Kemudian saudara datang ada protokol kesehatannya. Jadi kita ikuti semuanya ini. Kemudian yang kedua saudara, kaitan dengan persembahan Natal. Jadi hari ini sudah Advent ketiga. Jadi kita bersyukur untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi di depan, di dekat kotak itu disiapkan amplop persembahan fisik. Nah, saudara mau berikan persembahan Natal untuk tunainya, bisa langsung dimasukkan amplop, mau tulis nama silakan, kemudian dimasukkan di dalam kotak. Yang nanti setelah saudara akan keluar, meninggalkan gereja, saudara bisa ambil amplop itu. Atau saudara langsung transfer ya ke rekening gereja. Nomor rekening gereja kita cuma satu, ini saudara, saya tidak baca lagi. Kemudian ada contoh ya, ini persembahan untuk Natal, itu kode akhirnya dikasih 25 begitu. Supaya bagian keuangan bisa tahu bahwa ini persembahan untuk keuangan, untuk perayaan Natal. Kemudian rangkaian perayaan Natal di tempat kita di Karawaci saudara, Jumat 24 Desember itu jam 7 malam. Ya. Kemungkinan adalah onsite ya, yang kapasitas kita 75 orang, kemudian yang lain bisa mengikuti secara online. Kemudian ibadah Natal Sabtu 25 Desember jam 9 pagi. Kemudian Rabu ada kebaktian doa seperti biasa dan berharap kita bisa berdoa bersama-sama. Terutama kita sebagai pemimpin gereja, saudara. Kita perlu ada waktu berdoa. Berdoa secara komunitas juga hal yang penting untuk bisa kita lakukan bersama. Kemudian perayaan Natal di Citra Raya, 19 Desember, jam 5 sore. Jemaat yang ada di sana bisa hadir ya dengan kapasitas yang cukup minim ya, 25 orang. Kemudian kelas kadisasi akan dimulai di awal tahun 2022. Bagi saudara yang mau dibaptis di CD, hari ini saudara bisa daftar dan batas terakhir minggu depan pendaftaran akan ditutup. Kemudian kelas pranikah juga sama, bagi saudara merencanakan pernikahan, jangan dadakan juga. Saudara bisa siapkan pernikahan saudara dengan baik, terencana, jangan dadakan. Ya, terencana supaya saudara bisa dibimbing dengan baik untuk mengerti bagaimana masuk dalam sebuah rumah tangga. Hal yang lain adalah kaitan dengan peduli bencana alam. Biasanya di akhir tahun mungkin banyak hal yang bisa terjadi ya. Untuk bantuan peduli bencana alam, saudara bisa ke rekening gereja dikasih kode 21 ya. Itu nanti akan disalurkan untuk bencana alam. Kemudian kebaktian tahun baru dan perjamuan kudus ya, GKJ secara online akan dilakukan 1 Januari jam 9 pagi. Kemudian ada sekolah musik Luariamus, nanti bisa kita saksikan di kemudian hari. Saya mengundang kita berdiri saudara. Kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, buka dan arahkan hatimu dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah, persekutuan, pimpin penyertaan Roh Kudus menyertai hidup saudara
saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, saudara. Silakan duduk saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.